presentasikan tentang tugas kelompok kami, yaitu tentang demokrasi dan pemilu. Nah, kelompok kami di sini akan menjelaskan apa itu demokrasi dan apa itu pemilu. Sebelum kita ke presentasinya, kita memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kita. Dimulai dari ujung kanan saya, Fiona, Aurelia, Nah, jadi yang pertama itu adalah pengertian demokrasi dan macam-macam demokrasi yang akan dijelaskan oleh Fiona. Hakikat demokrasi. Pengertian demokrasi sendiri menurut Muhammad Hatta yaitu pergeseran kedaulatan. Pergeseran dari kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Dan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, dipilih dari rakyat, oleh rakyat, dan juga oleh rakyat. Maksudnya sendiri dipilih dari kita, misalnya itu dari rakyat, dipilih lagi sama kita, coblos, dan untuk rakyat, maksudnya untuk rakyat. Dan B, ciri berjalannya proses demokrasi. Satu, pemerintah menjalankan tugasnya untuk kepentingan rakyat. Kedua, kekuasaan tidak dipegang oleh satu pihak saja. Dan ketiga, pemerintah bertanggung jawab kepada rakyatnya. Dan C, kriteria menentukan situasi demokrasi. Kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat. Keadilan, semua masyarakat dianggap sama. Kesejahteraan, semua rakyat berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Peradaban, semua masyarakat itu berhak mendapatkan pendidikan dan berhak berpendidikan dan beretika. Afeksi, saling mendukung satu sama lain dalam lingkungan masyarakat. Keamanan, semua masyarakat merasa nyaman dan aman. Dan kebebasan sendiri bisa dimaksud kebebasan berpendapat dan kebebasan memilih. selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudari Isya. Klarifikasi demokrasi. A. Orang menyampaikan pendapat. 1. Demokrasi langsung. 2. Demokrasi tidak langsung atau perwakilan. 3. Demokrasi perwakilan atau perwakilan dengan sistem pengawasan langsung atau rakyat dari rakyat atau referendum. B. Titik berat perhatian. Demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi campuran. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudari Isya. C. Wewenang dan hubungan antara kepentingan negara, yaitu ada demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial. 3. Ciri-ciri dan prinsip demokrasi. A. Ciri-ciri demokrasi menurut Henry Betramayo ada 6, yaitu yang pertama menyelesaikan perselisihan dengan secara damai dan secara lembaga. Yang kedua menjamin terselenggarakannya perubahan pada masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat, membatasi penggunaan kekerasan secara tingkat minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keberagaman dalam masyarakat. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. B. Prinsip-prinsip demokrasi. 1. Konstitusionalisme. Kedua, pemilihan yang demokratis. Yang ketiga, negara dan pemerintah daerah. Yang keempat, pembuatan hukum. Kelima, peradilan yang independen. Keenam, kekuasaan presiden. Ketujuh, media yang bebas. Kedelapan, peran kelompok kepenting. Yang kesembilan, hak publik untuk tahu. Yang kesepuluh, melindungi hak-hak minoritas. Yang kesebelas, kontrol
kontrol sipil terhadap militer. Dinamika terhadap demokrasi di Indonesia. 1. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisah kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan peradilan yang merdeka, pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Yang kesepuluh, demokrasi yang berkedaulatan dan sosial. Nah, selanjutnya ada periodisasi dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu ada demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1959. Lalu ada demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Dan selanjutnya demokrasi Pancasila masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Nah, dan yang terakhir ada demokrasi era reformasi. Selanjutnya ada pengertian pemilu. Pengertian pemilu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diidentifikasi sebagai pemilihan umum yang dilakukan serentak oleh rakyat untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin ataupun yang mengayomi para rakyat. Selanjutnya ada penjelasan tentang pemilu yang akan dijelaskan oleh Beliau. Oke. B. Tujuan pemilihan umum. 1. Menjalankan kedaulatan rakyat. Yang kedua, mewujudkan hak asasi politik rakyat. Yang ketiga, memilih presiden, wakil presiden, dan wakil-wakil rakyat seperti DPR, DPD, dan DPRD. Yang keempat, mengubah susunan jabatan pimpinan secara adil, aman, damai, dan tertib. Yang kelima, menjalin kesinambungan pembangunan nasional. 2. Pemilihan umum di Indonesia. Pemilu 1955, Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982 dan 1987, Pemilu 1992 dan 1997, Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, 2014 dan 2019. Itulah presentasi dari pemaparan materi dari kelompok kami tentang demokrasi dan pemilu. Dan di sini apakah ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya? Saya Muhammad Bagas dan saya akan bertanya. Banyak pengamat politik itu mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia adalah pseudo demokrasi atau demokrasi semu, bukan sepenuhnya demokrasi. Karena pas pemilihan presiden juga pun masyarakat kita tertipu oleh kampanye gemai-gemai kan. Padahal hasilnya tidak sebagus itu gitu. Dan juga pas pemilihan kubu ataupun kepala daerah itu kan banyak uang-uang yang masuk ke kantong ya. Nah ya, bagaimana ya cara mengatasi masalah tersebut gitu. Bagaimana Bagaimana cara mengubah agar demokrasi di Indonesia itu seutuhnya demokrasi gitu. Nah, Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Kami mau izin menjawab. Menurut hasil diskusi kami, cara agar demokrasi itu berjalan dengan baik, pertama itu kita harus menaikkan sumber daya manusianya terlebih dahulu. Kayak pola pikirnya dibenerin gitu. Jangan mau cuma karena dia imut, dia mau baca sama mantannya, terus kita harus membantu. Jangan seperti itu. Itu nggak ada kepentingannya dengan kita. Jadi dilihat dari visi dan misinya, dilihat juga dari track recordnya, dari dia di masa lalu seperti apa, apakah dia korban, apakah dia pelaku, gitu. Ya. Kalau kamu tugas, adalah pokoknya Bu. Nah, dilihat dari track recordnya. Kalau misalnya ada nih, kalau di kubu ya, biasanya nih kan kalau punya banyak duit itu bisa nyogok dengan cara jual gitu. Nah, kalau misalnya kalian lebih pintar, iya.
serangan pajak. Kalau misalnya kalian lebih pintar, kalian bisa ambil duitnya dan milihnya ya sesuai sama keyakinan kalian sendiri gitu, yang benar-benar serasi. Jadi menurut saya sendiri, kita harus lebih pintar dalam memilih, menjadi pemilih yang bijak, dilihat dari visi dan misinya, bukan dari brandingnya. Karena belum tentu semua kalau kalian dilihat dari visi misinya saja belum tentu latar belakangnya juga bagus. Nah, kita juga harus bisa mengulik latar belakang orang tersebut, apakah mereka punya permasalahan yang belum terselesaikan atau permasalahan yang masih tanda tanya. Kita harus mengulik masalah-masalah tersebut sebelum kita memilihnya. Nah, jangan karena hanya segelintir uang saja, karena kita kan bisa mencari, kita kaum muda masih banyak masa depan dan pengalaman yang belum kita coba. Jadi kita nggak usah tergiur sama uang-uang seperti itu. Kita hanya memilih apakah yang cocok untuk kita dan ke depannya. Apakah bagas puas? Boleh ditanggapi dulu. Bebas. Sekali. Oke, kan solusinya itu apa ya? Meningkatkan SDA kan? SDM. Meningkatkan SDM. Nah, jika si pemilihnya sudah sudah pintar, tapi calon yang mencalonkannya masih gitu-gitu aja, gimana? Pemilihnya yang jadi calon udah. Nah, kadang-kadang kan individu yang benar-benar profesional pada bidangnya itu tidak mau masuk ke dunia politik. Jadi yang masuk ke dunia politik itu hanya individu-individu yang tidak yang becus. Menurut saya kan ini tentang demokrasi. Dengan adanya demokrasi, kita bisa menyampaikan pendapat-pendapat kita kepada pihak-pihak yang lebih tinggi jabatannya dari kita, dan kita bisa mengarahkan atau mengedukasi mereka dengan bagaimana sih cara kita untuk bisa mengayomi rakyat semuanya tanpa harus adanya permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, permasalahan keributan dan kericuhan lain-lainnya. Jadi kita sebagai orang-orang pintarnya harus bisa harus bisa mengkritik atau mengasih saran ke orang tersebut, walaupun itu jabatannya lebih tinggi dari kita, karena kita punya hak untuk berbicara kepada semuanya. Karena kan demokrasi sendiri ada itu kebebasan itu bisa bebas berpendapat dan bebas memilih. Kalau misalnya katamu pemimpin ini